Semangat pagi, kembali lagi kita di ruang bagi. Kali ini kita akan membahas besaran dan pengukurannya. Kita khusus membahas besaran pokok dan besaran turunan beserta alat ukurnya masing-masing. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok ada 7 seperti yang ada pada tabel berikut. Pertama ada besaran pokok panjang, satuannya meter, alat ukur adalah jangka sorong, mikometer, mistar atau penggaris, rollmeter, dan lain-lain. Massa satuannya kilogram, alat ukurnya banyak yaitu neraca, satu lengan, neraca 2 lengan, dan sebagainya. Waktu satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch, suhu satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer, kuat arus satuannya ampere, alat ukurnya ampere meter, intensitas candela satuannya kandela, jumlah mol zat satuannya mol. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas. Luas diturunkan dari besaran pokok panjang, sehingga luas satuannya adalah meter persegi. Volume adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang, satuannya meter kubik. Selengkapnya dapat kalian lihat pada tabel berikut. Tabel ini hanya memuat beberapa contoh besaran turunan, seperti ada luas satuan meter persegi, volume, kecepatan, pelajuan, massa jenis, gaya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas alat ukur dari besaran pokok panjang dan massa, serta alat ukur dari besaran turunan, volume, dan massa jenis. Baik, perhatikan gambar jangka sorong tersebut. Baik, di jangka sorong yang perlu diperhatikan adalah lihat skala utama, bedakan skala utama dan skala non-nilainya. Skala utama selalu bagian yang atas, ya skala non-nilai yang di bawah. Lalu patokannya ada di angka 0, ya angka 0 di skala non-nilai. Lihat, angka 0 ini berada di antara 3,1 dan 3,2. Berarti skala utamanya itu adalah 3,3 cm, ini adalah 1 mili, berarti 3,1 cm, kita tulis 3,1 cm, ya. 3,1 cm. Lalu kemudian skala non-nilainya cari bagian bawah, ya. Cari daerah bawah skala non-nilainya. Cari yang lurus dengan skala utama, didapati garis yang ke 5, 6, 7, 8, 9. Garis ke yang 9, maka skala non-nilainya dibuat, ya, 9 dikali 0,01 cm, itu sama dengan 0,09 cm. Yang ditanya, berapakah hasil pengukurannya? Nah, ingat hasil pengukuran itu rumusnya adalah skala utama ditambah skala non-nilai. Nah, setelah tadi kita mengetahui skala utama dan skala non-nilainya, maka yang ditanya tadi hasil pengukuran. Hasil pengukuran dirumuskan skala utama ditambah skala non-nilai. Skala utamanya tadi 3,1, kita tulis 3,1. Skala non-nilainya 0,09 cm, kita tulis 0,09 cm. Itu dijumlahkan hasilnya 3,19 cm. Ya, jadi hasilnya untuk nomor 1 itu adalah 3,19 cm. Nomor 2 masih terkait jangka sorong, silakan kalian mencoba terlebih dahulu. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 2, ya. Nomor 2 itu masih jangka sorong, ya mestinya kalian sudah bisa membedakan yang tadi skala utama, skala utama adalah yang paling atas, ya. Patokannya sekali lagi adalah di angka 0, ya, patokan tetap di angka 0. Angka 0 ini berada di antara, ya, angka 0 ini berada di antara garis 4,1 dan 4,2. Itu berarti skala utamanya adalah 4,1, ya, skala utamanya 4, ya. Skala utamanya kita tulis seperti itu tadi, skala utama 4,1 cm. Lalu skala non-nilainya kita cari garis-garis yang di bawah, ya, garis-garis pada skala non-nilai ini yang lurus dengan skala utamanya. Nah, garis itu tepat, ya. Garis yang paling lurus adalah garis yang nilainya 5, ya, garis yang nilainya 5. Ya, sehingga kita di sini menuliskan skala non-nilainya adalah 5 kali 0,01 cm, yaitu 0,05 cm. Perlu diingat bahwa 0,01 cm itu adalah skala terkecilnya. Nah, yang perlu saya jelaskan kembali kepada kalian adalah skala non-nilai ini, ya, nilai pada skala non-nilai ini untuk menjelaskan jarak dari 4,1 ini
ke garis 0 ya. Nilai yang kita peroleh dari skala nonius ini adalah untuk menjelaskan jarak ya 4,1 ini ke garis 0 ya. Ternyata jarak 4,1 ke 0 ini ya, ke garis 0 yang skala nonius itu adalah sebesar 5 kali 0,01 sebesar 5 kali 0,01 cm yaitu 0,05 cm. Sehingga panjang seluruh objek yang diukur ya, panjang seluruh objek yang diukur dapat dihitung dengan rumus hasil pengukuran ya sama dengan skala utama ditambah skala nonius ya. Nah, ingat bahwa skala utama itu rumus nilainya tadi 4,1 ya, tambah skala nonius itu nilainya 0,05 ya, 0,05, sehingga di sini kita bisa menulisnya ya. Hasilnya itu berarti 4,15 cm. Baik, silakan diperhatikan kembali. Alat ukur besaran panjang selain jangka sorong ada namanya mikrometer sekrup. Ya, silakan lihat nomor 3 soal mikrometer sekrup dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 3. Di nomor 3 ini adalah gambar mikrometer sekrup. Ya, gambar hasil pengukuran mikrometer sekrup. Nah, di sini skala utamanya ada pada daerah ini, ya, skala utama di daerah ini, lalu kemudian skala noniusnya di sini. Skala utama kita hitung dari 0, 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya sampai di 3, 3,5. Berarti di sini skala utamanya 3. Ya, kita tulis skala utamanya itu 3,5 mm. Oh ya, untuk mikrometer sekrup dia kita menggunakan satuan milimeter ya. Untuk mikrometer sekrup kita menggunakan satuan milimeter. Terus ya, di sini kalau kalian lihat skala noniusnya saya tulisnya 27 kali 0,01 mm. Ingat 0,01 itu adalah skala terkecil. Bedanya dengan jangka sorong adalah satuannya. Jangka sorong menggunakan cm, mikrometer sekrup menggunakan milimeter. Nah, dari mana 27 ini? 27 tadi itu kita ambil dari daerah sini, ya, kita ambil dari sini yang lurus ya. Angka atau garis-garis yang lurus di sini. Garis-garis di sini, cari yang lurus dengan garis tengah di skala utama. Di sini ada angka 25, ada angka 26, ada angka 27. Nah, 27 ini yang paling lurus dengan garis tengah skala utama, sehingga tadi saya menulisnya skala utamanya adalah 27. Lalu 27, lalu kemudian 27 dikalikan dengan 0,01 yaitu 0,27 mm. Nah, rumus hasil pengukuran pada mikrometer sekrup itu semua sama, di mana hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Nah, setelah kita tadi tulis rumus, kita ambil skala utama ya. Skala utama ini nilainya 3,5 mm, kita tulis 3,5 mm. Skala noniusnya kita ambil tadi 0,27 mm, kita ambil 0,27 mm. Itu dihitung, dijumlahkan ya, didapat hasilnya adalah 3,77 mm. Baik, silakan perhatikan kembali. Nomor 4 masih mikrometer sekrup, silakan kalian coba terlebih dahulu. Baik, silakan kalian kembali memperhatikan soal tadi ya. Soal tadi dituliskan pada gambar itu, kalau kita perhatikan baik-baik, skala utamanya adalah 6,5 mm. Dapat kita lihat dengan baik bahwa skala utamanya adalah, ini ada garis angka 5, angka 6, 6,5. Berarti skala utamanya 6,5. Skala noniusnya adalah 20, 21, 22, 23. 23 ini lurus dengan garis tengah ya. 23 ini lurus dengan garis tengah, sehingga skala noniusnya adalah 23 dikalikan dengan 0,01. Seperti ini, 23 dikalikan 0,01 mm, hasilnya 0,23 mm. Sekali lagi yang ditanya adalah berapakah hasil pengukurannya? Ya, hasil pengukuran dirumuskan skala utama ditambah skala nonius ya. Kemudian skala utamanya kita masukkan nilai, skala utamanya 6,5, berarti di sini kita masukkan nilai 6,5 mm ditambah skala noniusnya adalah 0,23, berarti tambah 0,23 ini mm ya, 0,23 mm. Nah, hasil akhirnya hasil pengukuran itu adalah 6,5 ditambah 0,23 berarti 6,73 mm. Iya, silakan perhatikan kembali dengan baik. Soal nomor 5 kita udah masuk ke alat ukur dari besaran pokok massa ya. Nah, kita akan menentukan berapakah nilai X supaya timbangan tersebut seimbang. Soal nomor
nomor 1 sampai nomor 4 tadi itu adalah contoh dari alat ukur panjang, yaitu ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, nomor 5 ini adalah contoh dari alat ukur massa. Nah, alat ukur massa ini dalam satu lengan. Nah, untuk menghitungnya kita perlu mengimbangkan ini. Kalau ini sudah seimbang, otomatis nilainya setara. Maka ini kan kondisinya belum seimbang nih. Di sini 1,5, di sebelahnya masih ada 250 ditambah 250 gram. Supaya seimbang, nilai X ini harus dimasukkan. Nah, nilai X ini harus dimasukkan. Pertanyaan adalah berapakah nilai X ini supaya seimbang? Kalau kita perhatikan di sini 1,5 ya. Di sini yang ada itu 250 gram ditambah 250 gram. Berarti di sini udah ada 500. Ya, berarti supaya seimbang maka perlu 1500 gram dikurangi dengan 500. Itu sama dengan X. Kalau kita perhatikan baik-baik tadi ya, di situ dikatakan massa beban, ya massa bebannya itu adalah 1,5 kg. 1,5 kg ini kita ubah menjadi 1,5 dikali 1000 gram sama dengan 1500 gram. Lalu kemudian massa timbangannya, massa batu timbangannya ya, yaitu massa batu massa 1 karena 2 tadi ya, massa 1 tambah massa 2 tambah massa batu X supaya setimbang. Nah, di sini massa timbangan massa batu timbangan itu saya tulis B besar aja ya. Itu nilainya adalah 250 tambah 250 tambah mx. Nah, yang ditanya adalah berapakah mx? Ya, massa x itu berapa? Nah, di sini supaya seimbang ya, supaya objek itu seimbang, maka dia nilainya dalam prinsip dari timbangan itu adalah dia harus seimbang. Berarti massa beban harus sama dengan massa batu pada timbangan. Ya, massa bebannya itu 1500 gram. Berarti massa batu timbangan juga harus 1500 gram. Di sini tadi didapat 250 tambah 250 berarti 500 gram ditambah mx. Nah, ini tinggal pindah 1500 gram dikurang 500 gram sama dengan mx. Maka mx ya, mx-nya massa x itu adalah 1000 gram. Ya, itu untuk nomor 5. Soal nomor 6 ini masuk dalam besaran turunan yaitu volume. Kita mengukur benda tak beraturan seperti batu menggunakan gelas ukur. Perhatikan kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Kita dapat menulisnya bahwa volume batu itu diperoleh dengan cara volume air sesudah, kita tulis V2 dikurangi volume air sebelum V1 ya. Nah, di sini V1-nya tadi 50 ml, V2-nya itu 100 ml. Yang ditanya adalah berapakah volume batunya. Nah, volume batu itu dapat kita peroleh dari gambar tadi. Volume batu dapat kita peroleh dari gambar tadi, yaitu 100 dikurang 50 sama dengan 50 ml. Nah, soal nomor 8 ini masih besaran turunan, yaitu besaran turunan massa jenis ya. Untuk besaran turunan massa jenis kita membutuhkan massa dari batu dan volume dari objek yang kita ukur. Jika objeknya batu berarti volume dari batu. Baik, perhatikan penjelasan berikut. Nah, di soal nomor 7 ini adalah massa jenis. Ditulisnya massa jenis. Massa jenis ini diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran pokok panjang dan besaran pokok massa. Massa bendanya itu 120 gram ya. Lalu kemudian volume benda diukur dulu ya. Volume benda diukur dengan cara apa? Tahu dulu volume satunya. Volume satunya di soal ternyata 50 ml, lalu kemudian volume 2-nya menjadi 110 ml. Itu berarti di sini kita tulis volume satunya 50 ml ya. Volume 2-nya di sini 50 ml. 50 ml, volume 2-nya 110 ml. Sehingga perubahan atau volume batunya di sini adalah V2 dikurang V1 ya, V2 dikurang V1 ini sama dengan 110 ml dikurang dengan 50 ml sama dengan 60 ml. Nah,
Yang ditanya adalah berapakah massa jenis, ya. Yang ditanya berapakah massa jenis atau row, ya. Berapakah massa jenis disimbolkan dengan row. Nah, massa jenis dirumuskan row sama dengan massa benda dibagi dengan volume benda. Ya, massa benda dibagikan dengan volume benda. Ini perlu diperhatikan, ya. Nah, massa benda tadi 120 gram, ya. Lalu volume bendanya adalah 60 ml. Sehingga massa jenis dirumuskan sebagai nilainya adalah 2 gram per mililiter atau sama dengan 2 gram per centimeter kubik. Ya, silakan diperhatikan kembali. Sobat Ruang Bagi, ketika kalian sudah mengerti penjelasan di depan, silahkan kalian mengerjakan soal-soal ini sebagai latihan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Sobat Ruang Bagi, jika kalian suka dengan penjelasan tadi, jangan lupa untuk memberi like, komen, dan juga subscribe pada channel ini. Dan semoga Sobat Ruang Bagi selalu dalam keadaan sehat.